Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antoni Muslim. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya. Yang pertama ada sejarah. Sejarah di PT Cemindo Gemilang yang berdiri sejak tahun 2011 merupakan produsen semen berkualitas premium dengan merek dagang semen merah putih. Sejak awal berdiri, PT Cemindo Gemilang berkomitmen menjaga kualitasnya melalui penyediaan bahan baku semen terbaik dan pembangunan pabrik-pabrik berteknologi mutakhir yang dioperasikan oleh kinerja yang profesional. Saat ini PT Cemindo Gemilang telah memiliki 6 pabrik di Indonesia yang terbesar di wilayah Banten, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Bengkulu. Profil perusahaan PT Cemindo ini yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso, kilometer 18, Desa Kapuh, Kelurahan Kepuh, RT 05 RW 01, Kecamatan Ciwandan, Kapuh, Kota Cilegon, Banten dengan kode pos 4246 Indonesia. Visi dan misi. Visi perusahaan ini menjadi perusahaan global termuka di bidang material bangunan dengan mengedepankan solusi inovatif. Misinya menyediakan produksi yang lebih diamati dan layanan terbaik dengan pengolahan perusahaan yang handal, ramah lingkungan, dan memberi nilai tambahan lebih untuk seluruh shareholder. Jenis produksi memproduksi semen porlarit, komposit, dan produsen semen curah. Hasil produksi dapat dilihat semen porlarit atau komposit yang dikemas per kantong yang ukurannya 40 kg dan 50 kg. Jika produsen semen curah yang dikirim menggunakan mobil truk semen curah. Di sini saya merawat mesin rotary packer 3 dan 4 di PT Cemindo Gemilang. Latar belakang, PT Cemindo Gemilang merupakan perusahaan produsen semen yang berkualitas premium dengan merek dagang semen merah putih. Kemampuan teknologi yang mendorong perkembangan industri yang pesat mengakibatkan di PT Cemindo Gemilang ini memiliki mesin packing otomatis, tetapi masih membutuhkan operator untuk sebagai kontrol kinerja mesin. Tujuan analisa yang pertama adalah mengetahui dan memahami proses pembuatan semen dan proses packer di PT Cemindo Gemilang. Yang kedua, mengevaluasi terjadi masalah pada mesin rotary packer di PT Cemindo Gemilang. Sini ada detail dasar mesin rotary packer. Mesin rotary packer adalah mesin pengisi semen ke bag semen atau kantong semen. Prinsip kerjanya sangat sederhana, yaitu dengan operator menginput data pemesanan semen dan menentukan speed kinerja mesin pada monitor mesin rotary packer. Lanjut dari proses pembuatan semen dan proses packer. Yang pertama, pembuatan semen atau raw material extraction, pengadaan material atau bahan, lalu ke belt conveyor, masuk ke pencampuran atau blending. Nah, di blending sini ada raw mill yang terdiri dari vertical raw mill atau horizontal raw mill. Terus dari raw mill masuk ke penggilingan dan pengiriman, grinding atau distribusi ke clinker silo, langsung ke semen mill, lalu ke packer, yang terakhir ke distribusinya. Sini ada pembahasan mekanisme perawatannya, itu ada preventive maintenance, corrective maintenance, dan breakdown maintenance. Di sini preventive maintenance, perawatan pencegahan itu dilakukan
untuk mencegah terjadinya kerusakan pada mesin selama beroperasi berlangsung. Kalau corrective maintenance dilakukan dengan cara mengidentifikasi ketika ada penyebab kerusakan. Kalau breakdown maintenance ketika sudah terjadi kerusakan pada mesin atau peralatan kerja sehingga mesin tidak bekerja secara maksimal, lalu dilakukan pembongkaran. Nah, di sini ada preventive dan corrective maintenance. Bisa dapat dilihat di sini ada list maintenance-nya. Di minggu pertama kita itu mengecek sput turbine, condition impeller, housing, terus saddle, pneumatic backlight, terus pneumatic gate, pneumatic discharge, sama Lord cell. Di sini minggu pertama rotary pecker 3 sama rotary pecker nomor 4 masih aman. Terus lanjut ke minggu kedua, itu terjadi masalah di rotary pecker 3 yang mengakibatkan terjadinya impeller trip, sput nomor 5, dan pneumatic discharge yang melemah. Ini ada tanda silangnya. Dan rotary pecker nomor 4 itu aman. Dan yang minggu ketiga rotary pecker 3 tidak terjadi masalah. Yang terjadi masalah itu di rotary pecker nomor 4 yang di sini ada condition impellernya yang bermasalah, jadi impeller trip pada sput nomor 2. Di minggu keempat ternyata bagus semua, tidak terjadi masalah. Lanjut ke breakdown maintenance. Di sini dapat dilihat gambar A. Setelah dianalisa preventif dan korektif adanya masalah, lalu kita lakukan pembongkaran secara mendadak. Kita bongkar, kita teliti, kita bersihkan dari semen-semen yang tersisa di impellernya. Pertama kita mengecek dari rumah housingnya itu aman atau tidak, apakah mulai haus atau bolong. Biasanya kalau udah mulai tipis atau mulai bolong, di sini dilakukan repair. Dan kita mengecek dari rumah, kita ngecek dari impellernya bergerak bisa diputarkan atau tidak. Biasanya kalau tidak bisa diputarkan, kotor di motornya ini. Di sini kan ada semen-semen, biasanya kotor. Nah, di sini yang mengakibatkan impeller trip itu di sela-sela sini ada yang mengganjal seperti potongan elektroda yang kemarin saya bongkar. Itu ada di sini ada kayak sisa-sisa elektroda, sisa-sisa material yang mengganjal si impellernya, jadi impeller tidak dapat bergerak, berputar. Terus kita cek lagi dari siripnya apakah bengkok atau tidak, terus tipis atau tidak. Jika tipis atau bengkok, biasanya langsung dilakukan repair. Dari ini analisa pada mesin rotary pecker. Analisa dari rotary pecker ini pekerjanya dari kondisi mainnya, proses produksi tenaga kerja sangat berpengaruh karena mesin ini berjalan secara otomatis. Ketika pekerja tidak diawasi, maka kurang teliti saat maintenance akan membuat mesin tidak berjalan secara maksimal. Dari segi mesin, permasalahannya yang ada itu kerusakan impeller dan motor penggerak yang menggerakkan impellernya yang mengakibatkan kinerja mesin terhambat. Dari metodenya itu permasalahannya jadwal maintenance-nya kurang rutin yang mengakibatkan pengetahuan pekerja mengenai maintenance tidak merata. Terus dari material, permasalahannya material itu terkontaminasi material lain pada proses produksi, dapat menyebabkan kerusakan pada bagian mesin. Kalau dari segi lingkungan, permasalahan yang ada adalah debu di lingkungan area produksi tersebut. Nah, bisa kita lihat gambar diagram Ishikawa.
Di sini ada material yang terkomitasi benda lain yang mengakibatkan impel elektrik. Terus dari mainnya, pekerjaannya, jika kurang konsentrasi, badan kurang fit saat melakukan maintenance. Terus kurangnya pengawasan juga dari area lingkungan, area produksinya itu berdebu. Terus metodenya juga jadwal perawatan yang kurang teratur. Dari segi mesinnya terkombinasi material lain, terus impeller mulai haus, terkombinasi benda lain, motor impellernya dan kurang telitinya pada saat melakukan pembersihan pada motor impellernya. Lanjut ke kesimpulannya, kondisi yang didapat saat melakukan perawatan breakdown maintenance ini dilakukan karena adanya benda yaitu potongan elektroda atau material lain yang saat perbaikan di tempat lain masuk ke dalam semen dan mengakibatkan tersangkutnya bahan tersebut di impeller pada mesin rotary pecker. Sebelumnya mesin ini akan memberitahu jika ada benda yang menyangkut di bagian impellernya dan memberi alarm di layar monitor yaitu indikator impeller tip. Selanjutnya dilakukan pembongkaran terhadap impeller yang terindikasi indikator impeller trip tersebut. Di sini ada catatan kerusakan rotary pecker 3 yaitu indikator impeller trip pada rotor 3. Terus penyebabnya ada elektroda sisa-sisa perbaikan. Tindakannya adalah melakukan pembongkaran pada mesin rumah impellernya dan pengecekan putaran impeller. Pada tanggal 13 Januari juga sama, ada indikator impeller trip, tetapi pada rotor 4 sput nomor 2 masalahnya sama, ada benda elektroda yang masuk pada impeller. Terus tindakan perbaikannya itu melakukan pembongkaran dan pembersihan terhadap rumah impeller dan pengecekan putaran impellernya. Sini ada sarannya itu melakukan pembersihan terhadap sisa-sisa material lain yang mengakibatkan kinerja mesin terhambat, melakukan pembersihan mesin rotary pecker dari debu yang menumpuk agar mesin bekerja secara optimal. Terus pergantian part yang seharusnya diganti atau mulai haus cukup diperbaiki. Terus yang keempat, menegaskan sistem korektif, preventif dan prediktif maintenance. Yang terakhir, menerapkan sifat reward dan hukuman pada pekerja sehingga pekerja lebih terinovasi saat melakukan pekerjaan. Di sini ada absen. Yang kedua, dokumentasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.